Judulnya adalah Four Winds, keempat angin. Bahasa Indonesia menyatakan sebagai keempat mata angin. Which is itu ada benarnya, tetapi tidak terlalu benar. Kenapa saya katakan tidak terlalu benar? Karena four winds, empat angin, muncul dari, kalau bahasa Inggris ya, di Wahyu 7 ayat 2, empat angin coming out of the corner of the earth. Jadi empat angin ini keluar dari empat penjuru bumi, ya, penjuru bumi. Jadi bukan hanya anginnya yang empat, tetapi penjuru arahnya juga empat. Jadi saya di sini dalam bahasa Inggris dibedakan four corners dengan four winds. Yang kita mau bahas di sini adalah four winds-nya. Karena tidak akan cukup waktu kalau kita membahas four corners, ya. Kita mau bahas dulu four winds-nya, karena four corners ini memiliki aplikasi atau interpretasi yang berbeda. Oke, ayat inti kita terdapat, saya mau kita sama-sama membuka Alkitab kita, karena ini harus kita buka dan harus kita pahami supaya kita berada pada langkah yang sama, ya. Saya akan bacakan Alkitab kita dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ketiga. Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jangan merusak bumi, jangan merusak laut, jangan merusak pohon sampai kami memeteraikan. Di sini ada subjek yang bekerja, yaitu kami. Ada objek yang menderita, yaitu bumi, laut, dan pohon. Kemudian ada juga objek yang kedua, yaitu objek pemeteraian, yaitu hamba-hamba Tuhan. Jadi kita belajar 3, 1 subjek, 2 objek. Oke. Kutipan kita yang pertama, sebelum kita berlanjut ke sini, saya mau kita mengingat kembali angin, kata angin, istilah angin yang ditulis, yang digunakan oleh hamba-hamba Tuhan di dalam kitab Alkitab kita. Angin banyak kali disebutkan. Kalau kita search, ya, ketik kata angin, maka keluar banyak sekali referensi ayat. Secara khusus, saya dengan anak-anak saya, ini kesaksian ya, belajar tentang mata angin. Ya, dalam pelajaran kami belajar tentang mata angin. Dan karena anak-anak saya masih di bawah umur, maka saya berusaha untuk tidak menggunakan textbook ketika mengajarkan apapun kepada mereka. Nah, ketika tiba saya mau mengajarkan tentang angin, saya tidak menggunakan textbook dan saya menggunakan alam di sekitar kami. Saya pribadi, saya ibunya, 1 malam sebelumnya saya sudah belajar dan textbook saya adalah Alkitab. Ketika saya belajar, saya memeditasikan kata angin. Angin itu disebutkan dalam Alkitab, ada yang bertiup dari selatan, dinamakan angin selatan. Ada yang bertiup dari utara, dinamakan angin utara. Atau ada yang bertiup dari barat, dinamakan angin barat. Ada juga angin yang bertiup dari timur, dinamakan angin timur. Di dalam Alkitab tidak ada angin tenggara, angin barat daya, angin barat laut, atau timur laut, ya, tidak ada. Hanya ada angin yang disebutkan ada 4. Angin barat, angin timur, angin utara, dan angin selatan. Kemudian saya mempelajari
sebelum saya mengajarkan kepada anak saya mempelajari. Apakah yang dimaksud dengan angin, karena pelajaran kami adalah sains ya, pelajaran ilmu pengetahuan alam. Apakah yang dimaksud dengan angin dari Alkitab? Buku acuan saya hanya Alkitab. Ketika saya membaca, di situ dinyatakan bahwa ketika angin selatan bertiup, maka yang terjadi adalah akan ada panas terik ketika angin selatan yang bertiup. Angin menandakan bahwa hari itu akan panas. Jadi kalau angin bertiup dari selatan, itu namanya angin selatan. Kalau angin selatan bertiup, artinya hari itu akan panas, terik. Kalau angin utara bertiup, ini Alkitab yang cerita ya, angin utara yang bertiup, maka akan turun hujan. Kalau angin timur bertiup, maka akan terjadi kekeringan. Kekeringan yang bisa bikin layu tanaman. Kalau angin barat bertiup, maka bencana akan dihapus. Artinya kalau tadinya kering, akan datang hujan. Kalau tadinya panas sekali, kemarau, maka akan datang embun atau angin yang dingin. Ini angin barat. Maka saya mengajarkan anak-anak saya seperti itu. Walaupun saya nggak tahu dan nggak pernah ngalamin apakah ini benar atau tidak. Tapi saya percaya apa yang ditulis Alkitab adalah benar. Yes. Khusus untuk pelajaran angin ini, dulu waktu kuliah saya belajar ini selama 1 semester untuk mempelajari arah angin dalam memproyeksikan pemboran lepas pantai. Seorang petroleum engineer harus mampu menentukan arah angin, harus mampu mengukur kecepatan angin dan kekuatan daya angin, supaya bisa membangun platform yang kokoh di atas gelombang laut, untuk gunanya nanti untuk pengeboran lepas pantai. Tetapi, saudara-saudara bisa tahu, saya tidak pernah mendapatkan ilmu yang sederhana seperti yang saya dapatkan dari Alkitab. Ketika saya katakan, anak-anak, ada 4 angin. Angin selatan, angin utara, angin barat, angin timur. Saya katakan, kalau angin selatan bertiup, itu tandanya panas. Kalau angin barat, itu tandanya akan berubah cuaca. Kalau angin timur, itu tandanya akan kering. Kalau angin utara, akan datang hujan. Dan saat itu kami tes. Angin apa ini yang bertiup? Mereka bilang, angin selatan. Berarti sekarang akan panas. Mari kita menjemur kain, mari kita mencuci kain. Kain kita yang kotor, dan kita cuci semuanya, dan kita jemur, karena hari ini akan panas. Anak-anak bertanya, memang benar panas? Alkitab bilang, kalau angin selatan pasti panas. Maka ayo kita keluarkan jemuran kita. Dan saat itu, hari itu kami keluarkan jemuran, dan memang benar. Hari itu sepanjang hari, panas, terik. Kemudian, pada waktu musim kemarau. Pada waktu musim kemarau, anak-anak bertanya, apakah kami harus menyiram tanaman? Kalau nanti hujan, sia-sialah kalau kita siram sekarang. Tahu-taunya nanti sore hujan. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan ya? Ini hujan atau tidak? Lalu saya katakan kepada mereka, coba lihat arah angin. Dari mana angin bertiup? Lalu mereka bilang, ada awan di sebelah barat, ada angin kecil dari barat. Lalu saya bilang, itu tandanya Tuhan bilang akan turun hujan. Jadi kalian tidak perlu menyiram tanaman. Ah, benar begitu? Iya benar, pasti. Kita harus percaya bahwa firman Tuhan itu benar. Maka hari itu mereka tidak menyiram tanaman, dan benar, sore hari hujan turun, dan hujanlah yang membasahi semua tanaman-tanaman kami. Jadi, saudara-saudara, pelajaran angin sangat penting. Kenapa? Karena angin adalah pertanda apa yang akan terjadi di depan kita. Jadi sekarang kita belajar tentang 4 angin. Dan tentu saja angin yang kita pelajari adalah angin utara, angin barat,
angin selatan, dan angin timur. Kutipan Roh Nubuat dalam Pastoral Ministry 387.2. Peperangan kita adalah agresif menyerang. Jadi kita akan memasuki, bukan akan, sedang, ya, sedang memasuki peperangan yang begitu agresif. Tremendous issues. Perkara-perkara yang maha dahsyat. Perkara-perkara yang maha dahsyat ada di hadapan kita. Ya, ada tepat pada kita. Let our prayers ascend to God. Biarlah doa-doa kita naik ke Tuhan, kepada Tuhan. Untuk apa kita berdoa kepada Tuhan? Kita harus berdoa supaya keempat malaikat yang sekarang masih menahan 4 angin ini, supaya mereka tidak bertiup, tidak menghancurkan, tidak membinasakan, hingga amaran terakhir diberikan kepada dunia. Jadi saudara-saudara, amaran buat kita, sebelum kita mempelajari pelajaran 4 angin ini adalah, kita harus berdoa supaya 4 malaikat akan tetap menahan mata angin ini, supaya tidak bertiup, karena angin ini bisa membinasakan manusia dan bumi juga. Kita harus berdoa dengan semua kekuatan kita, supaya angin ditahan sampai amaran itu diberikan kepada dunia. Saudara-saudara, belum semua manusia di dunia diamarkan. Karena itu kita masih harus berdoa supaya Tuhan menahan, malaikat-malaikat Tuhan menahan keempat angin ini. Kemudian, kutipan ini berkata, kemudian setelah kita berdoa supaya angin ini ditahan, setelah itu jangan cuma berdoa. Apa yang harus dilakukan? Setelah itu, marilah kita bekerja sesuai dengan doa kita. Yang mana yang kita kerjakan? Tentu saja, pekerjaan kita bukan menahan angin, karena itu pekerjaan malaikat. Tetapi pekerjaan kita adalah memberikan amaran kepada dunia. Kita sudah belajar bahwa mereka yang sudah berdamai dengan Tuhan, mereka yang sudah dibenarkan dalam iman, yang sudah disucikan dalam penurutan sehari-hari, persiapan karakter yang sudah dimulai, mereka inilah yang akan diberikan tanah garapan oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara, kita ini penggarap, bukan pemilik. Kita tugasnya hanya menggarap. Saudara-saudara yang punya tanah bukan tanah garapan pasti nggak ngerti tentang tanah garapan. Saya ngerti banget karena saya tinggal di tanah garapan. Kalau saya tidak punya, pada waktu saya mau menggarap, saya harus punya sesuatu. Saya mau bikin apa di sini? Karena kalau saya tidak kerjakan tanah ini, saya nggak boleh tinggal di sini. Itu tanah garapan. Beda dengan tanah hak milik. Tanah hak milik, asal saya punya uang, saya beli, selesai. Mau saya tinggalkan itu bertahun-tahun, tanah itu akan tetap milik saya. Tanah garapan nggak seperti itu. Saya harus kerjakan, dan biasanya ditanya, mau bikin apa Bu di sini? Mau bikin apa Pak di sini? Ya, akan ditanya, di interview. Di lurah juga kita akan ditanya, mau bikin apa di sini? Sebelum dikeluarkan surat izin untuk menggarap, maka kita akan ditanya. Begitu juga dengan kebun anggur Tuhan. Kita ini adalah penggarap. Kutipan ini katakan, let us work in harmony. Marilah kita bekerja selaras dengan doa kita. Bekerjanya di mana? Di kebun anggur Tuhan. Sebagai apa? Sebagai penggarap. Artinya kalau sebagai penggarap tentu dengan seizin pemilik kebun. Tidak bisa saya datang nyelonong masuk ke kebun lalu ambil cangkul karena saya punya skill, karena saya punya pengalaman berkebun yang hebat, karena saya sarjana pertanian, maka saya ambil cangkul lalu lihat tanah langsung saya garap. Gak bisa seperti itu. Apapun kemampuan saya, kalau saya mau menggarap, saya tetap harus izin dulu dari si pemilik tanah. Kemudian, let nothing lessen the force of the truth for this time. Biarlah tidak ada satupun yang mengurangi kuasa, daya dari kebenaran bagi masa kini. The present truth is to be our burden. Saudara-saudara, present truth itu adalah beban kita. Saudara-saudara jangan
antipati kalau dengar kata present truth. Ya, present truth ini adalah beban setiap orang yang mau disebut sebagai hamba-hamba Tuhan. Apa ini present truth? Baca sendiri. Early Writings 55.1 baca sendiri. Present truth adalah 3 hal. Keimamatan Yesus sehubungan dengan 2300 petang dan pagi. Yang kedua adalah hukum Tuhan, the commandments of God. Termasuk di dalamnya health law, hukum kesehatan, dan 10 hukum. Kemudian yang ketiga adalah faith of Jesus. Iman Yesus Kristus. Jadi present truth itu adalah beban kita. Present truth ada 3. 2300 petang dan pagi, keimamatan Yesus, hukum-hukum Tuhan, dan iman Yesus. Inilah semua intisari dari pekabaran 3 malaikat. Pekabaran 3 malaikat mengandung di dalamnya pekabaran tentang keimamatan Yesus. Penghakiman adalah apa yang sedang Yesus lakukan saat ini di bilik yang Maha Suci. Itu present truth. Itu pekabaran 3 malaikat. Kemudian hukum Tuhan. Itu adalah present truth. Itu adalah pekabaran malaikat, 3 malaikat. Kemudian iman Yesus. Itu adalah pekabaran malaikat ketiga. Ya, pekabaran malaikat ketiga. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus dan iman Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, pekabaran malaikat ketiga, kutipan ini katakan, the third angel's message, pekabaran malaikat yang ketiga ya, bukan 3 malaikat, tapi malaikat yang ketiga. Pekabarannya apa? Pekabarannya adalah memisahkan umat-umat, suatu umat, ya, memisahkan suatu umat dari gereja-gereja untuk mengambil posisi dalam platform kebenaran yang kekal. Kenapa? Karena gereja-gereja akan mengikut kepada dunia. Itu sebabnya pekabaran malaikat yang ketiga akan memisahkan. Akan memisahkan dan membuat sebuah umat yang terpisah dari gereja-gereja yang jatuh dan mengikuti dunia. Kemudian kutipan berikutnya, pekabaran kita adalah pekabaran hidup dan mati. Apa yang mau saya katakan sekarang? Apa yang mau saya sampaikan sekarang? Four winds adalah pekabaran hidup dan mati. Pekabaran malaikat ketiga adalah pekabaran hidup dan mati. Kebenaran masa kini adalah pekabaran hidup dan mati. Pekabaran tentang penghakiman adalah pekabaran tentang hidup dan mati. Dan kita harus membawakannya sebagaimana adanya, jangan dipoles-poles. Kita harus, we are to present it in all its telling force. Kita harus menyajikan pekabaran ini beserta semua kesaksiannya. Jangan ada yang ditutup-tutupin, jangan ada yang dikurang-kurangin. Apapun resikonya. Ini adalah kesaksian bold testimonies ya. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa nih. Kesaksian yang bold testimonies. Kesaksian yang jelas, tidak ditutup-tutupin. Maka Tuhan akan membuatnya berhasil. Jadi kalau ada yang di smoothing, dihalus-halusin, ditutup-tutupin, dibuat nyaman, dibuat supaya tidak guncang orang-orang, tidak menjadi gusar, maka pekabaran itu tidak akan berhasil. Tetapi ketika pekabaran itu dibuka sebagaimana adanya, pekabaran itu akan berhasil. Dan adalah hak istimewa kita untuk berharap pada hal-hal yang besar. Bahkan untuk, kalau kita berharap akan ada perwujudan dari roh Tuhan, kita bisa mengharapkan itu. Kalau kita tidak menutup-nutupi pekabaran ini. Ya, akan ada demonstration dari roh Tuhan. Dan kuasa inilah yang akan mengubahkan dan menobatkan jiwa. Sekarang, 4 angin. Saudara-saudara, roh Tuhan saat ini sedang ditarik
pada waktu tulisan ini ditulis, Testimonies for the Church volume yang ke-6, ini adalah pada abad ke-18, akhir dari abad 18. Karena buku Testimonies for the Church ini dicetak pada tahun 1905. Ya, pada tahun 1905. Jadi cetaknya itu ada, publishnya itu adalah 1905. Kemungkinan penulisannya ada di akhir tahun 1800. Pada tahun itu, Mrs. Watt sudah katakan bahwa roh Tuhan sedang ditarik. Saudara-saudara, tahun 18 akhir, roh Tuhan sudah ditarik, sedang ditarik dari dunia. Jadi masihkah kita bisa membanggakan diri bahwa roh Tuhan sekarang ini masih berlimpah? Bisakah kita percaya diri mengatakan bahwa roh Tuhan sekarang ini berlimpah ruah? Sedangkan dari abad ke-18, roh Tuhan is even now being withdrawn. Sedang ditarik dari dunia. Sehingga apa? Angin topan, badai, prahara, fire, kebakaran, banjir, bencana di darat dan di laut saling bergantian dalam urutan-urutan yang begitu cepat. Saudara-saudara, jangan bilang ada angin topan, tapi Spirit of God masih banyak. Roh Tuhan masih banyak. Kalau ada angin topan, itu artinya Spirit of God sudah mulai tidak ada di beberapa tempat. Karena kalau ada roh Tuhan, tidak mungkin ada bencana terjadi. Dan apa yang terjadi? Para ahli berusaha untuk menjelaskan semuanya ini. Oh, ini karena begini, ini karena air laut menyusut, ini karena efek rumah kaca, ini karena ozon menipis, segala sesuatu dihubungkan. Ini, ya. The signs thickening around us are attributed. Tanda-tanda yang terjadi, yang menceritakan tentang kedatangan anak manusia yang sudah dekat ini, dihubung-hubungkan kepada hal-hal yang lain yang sebenarnya bukan penyebab yang sebenarnya. Bukan penyebab yang sebenarnya. Oh, ini apa ya kemarin Brother Richard ada upload status tentang US global crisis ya di US, supaya ya memang sekarang ini dibuat-buat supaya climate exchange itu seakan-akan topik yang hot karena akhir tahun ini akan ada global meeting November ya. November akan ada global meeting sehubungan dengan climate exchange. Makanya sekarang sedang dipromosikan negara-negara climate change. Sekarang sedang dipromosikan negara-negara yang menderita dari bencana-bencana ini. Dihubungkan bencana di Amerika dihubungkan dengan krisis di India misalnya. Bencana di Eropa dihubungkan dengan krisis di Afrika. Ini saling dihubungkan, padahal bukan itu penyebab sebenarnya. Penyebab sebenarnya apa? Penyebab sebenarnya semua ini terjadi karena kedatangan Tuhan sudah mau datang. Dunia ini sudah mau diakhiri sejarahnya. Itu alasan sebenarnya. Dan manusia katanya, man cannot discern. Manusia tidak bisa melihat malaikat-malaikat yang berjaga, yang menahan 4 angin supaya mereka tidak bertiup sampai hamba-hamba Tuhan dimeteraikan. Tetapi ketika Tuhan melepas malaikat-malaikatnya, menyuruh malaikat-malaikatnya untuk melepaskan angin-angin itu, maka akan terjadi apa? Strife. Pertikaian yang tidak bisa digambarkan oleh pena. Tidak bisa tergambarkan. Percekcokan, perseteruan yang tidak tergambarkan. Itu kalau angin itu sudah dilepas. Jadi saudara-saudara, manusia tidak akan bisa melihat. Tidak akan bisa melihat tangan malaikat itu yang menahan 4 angin. Sekarang kita baca. Kita baca cerita yang sebenarnya dari 4 angin. Oke? Wahyu 7 ayat 1. Kemudian daripada itu,
Aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Saudara-saudara, Rasul Yohanes di Pulau Patmos mendapat penglihatan. Waktu itu dia melihat ada 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, utara, selatan, barat, dan timur. Mereka sedang menahan angin supaya tidak bertiup di bumi. Kemudian ayat 2, dan aku melihat seorang malaikat lain. Jadi selain dari yang 4 ini, ada satu lagi malaikat muncul dari timur, dari tempat matahari terbit, dari timur. Malaikat kelima, saya katakan malaikat kelima. Malaikat yang kelima ini membawa meterai Allah yang hidup. Dan malaikat kelima ini berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Jadi sebenarnya keempat malaikat yang tangannya sedang menahan ini, gambar yang di samping ini, sebenarnya tugas mereka bukan menahan. Sebenarnya tugas mereka itu adalah merusak. Sama seperti tugas dari malaikat pencabut nyawa yang melintasi tanah Goshen di malam Paskah terakhir di Mesir. Sebenarnya tugas malaikat itu adalah untuk membinasakan. Malaikat yang 4 ini ya. Untuk membinasakan, untuk merusak, untuk membawa kerusakan. Tetapi mereka belum melakukan tugasnya. Karena apa? Karena ada malaikat yang dari timur. Lalu kata malaikat dari timur ini katanya, jangan merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Saudara-saudara, yang ditunggu oleh malaikat ini adalah 144.000. Yang ditunggu oleh malaikat ini adalah karakter Kristus, manusia-manusia yang sempurna karakternya seperti Kristus. Yang sudah teruji dan keluar sebagai emas murni. Itu yang ditunggu. Saudara-saudara, malaikat ini, malaikat yang digambar ini, mereka akan terus menahan mata angin. Mereka akan terus menahan mata angin. Sampai pemeteraian itu selesai. Ya. Satu tulisan, malaikat yang sedang menahan keempat angin, dilambangkan sebagai seekor kuda liar. Kuda liar, kuda marah. Yang berusaha untuk melepaskan diri dan berlari ke seluruh permukaan bumi, membawa kerusakan, kebinasaan, dan kematian di jalannya. Saudara-saudara, Roh Nubuat katakan bahwa malaikat ini dilambangkan sebagai kuda liar yang kuda marah, yang berusaha melepaskan diri. Kalau kuda marah, berusaha melepaskan diri, itu artinya dia kenapa? Itu artinya dia terikat. Kalau kuda itu dibiarkan lepas, bebas, tidak diikat, dia nggak mungkin marah. Jadi kuda liar, kuda marah, ini berusaha melepaskan diri karena dia sebelumnya terikat. Jadi kita bisa dapat clue di sini tentang apa itu keempat angin. Clue-nya adalah ada sesuatu yang terikat dan akan dilepaskan dan akan mengelilingi permukaan bumi, membawa kehancuran dan kematian. Kita buka Alkitab kita di Yeremia. Yeremia, siapakah malaikat keempat angin ini? Siapakah kuda marah ini yang tadinya terikat dan berusaha untuk melepaskan dirinya? Yeremia pasal yang ke-7.
49 ayat yang ke-36. Ayat 36, firman Tuhan mengatakan, Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit, dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini, sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuhnya, dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka, yakni murkaku yang menyala-nyala, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyuruh pedang mengejar mereka. Ayat 38, ayat 37, aku akan menyuruh pedang mengejar mereka sampai mereka kuhabiskan. 38, aku akan menaruh tahtaku di Elam, dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang terakhir, tetapi di kemudian hari aku akan memulihkan keadaan Elam. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, ayat ini saya dapat dari referensi ayat dari Alkitab elektronik. Kalau saudara-saudara punya Alkitab elektronik, buka Wahyu 7 ayat 1, di situ ada di akhir ayat 1, ada seperti asteriks, ya, tanda asteriks bintang yang mereferensikan satu ayat sehubungan dengan ayat Wahyu 7 ayat 1 tadi. Dan inilah relevansinya, bahwa angin yang akan bertiup ini, 4 angin ini yang akan bertiup ini adalah bangsa Elam. Ya, bangsa Elam. Bangsa Elam yang Tuhan serahkan ke seluruh penjuru bumi. Saudara-saudara, bangsa Elam ini siapa? Kalau saudara-saudara search di Google, saya kemarin kebetulan nggak pakai Google, saya pakai Atlas Alkitab, ya, hard copy. Elam ini adalah modern Persia modern, atau Iran. Tetapi sebenarnya Elam ini teritorialnya lebih luas dari Iran yang sekarang ini. Karena Iran yang Persia zaman Babylon ini mencakup Turki, Syria, dan Irak. Jadi Turki, Syria, Irak, dan Iran ini semua adalah Persia. Nah, jadi di sini kita mendapatkan satu benang merah. Apakah yang akan menimpa dunia? Ini adalah bangsa Elam. Bangsa yang akan Tuhan gunakan, yang sekarang ini sedang terikat, ya. Bangsa Elam ini sekarang sedang terikat. Ini adalah angry horse yang sedang terikat, dan sekarang ini angry horse ini is seeking to break loose, ya. Jadi bangsa ini sekarang sedang berusaha untuk melepaskan dirinya. Apa yang mengikat bangsa Elam ini? Saudara-saudara, tahun 1979, kalau saudara-saudara masih ingat sejarah bahwa Iran di-ban di dunia internasional. Di-ban karena kepemilikan nuklir. Dan saudara-saudara tahu sejak saat itu, tahun 1979, orang Iran tidak bisa keluar negeri, dan orang luar tidak bisa masuk ke Iran. Jadi tidak boleh transaksi ekonomi dengan negara Iran. Siapapun negara di dunia ini, mereka akan kena warnings dari PBB kalau mereka bertransaksi dengan Iran. Saudara-saudara, tahun 2015
Ini saya kesaksian tahun 2015 bulan Oktober, saya menerima 5 tawaran pekerjaan. 5 tawaran pekerjaan dari 5 negara yang berbeda. Waktu itu negaranya itu adalah Asia, ada 2 negara, kemudian Middle East ada 1 negara, kemudian Eropa 1 negara, dan Amerika di benua Amerika 1 negara yang memanggil saya untuk bekerja dengan mereka. Ya, saya tidak pernah kirimkan lamaran ke mereka, tapi somehow mereka minta saya untuk datang ke negara mereka untuk berbincang-bincang. Dari kelima negara ini, karena saya mempelajari nubuatan ini, saya tidak pilih Eropa. Karena saya pikir saya bisa ke Eropa kapan saja. Saya tidak pilih Amerika. Karena pendapat saya Amerika pun gampang sekali pergi ke sana. Waktu itu ya. Saya juga tidak pilih Asia. Apalagi Asia. Kapanpun saya mau, saya bisa pergi ke sana. Saya memilih Iran. Karena mereka memanggil saya juga. Tawaran ini datang juga dari negara Iran. Dan mereka memberanikan diri untuk memanggil saya. Dan saya menyambut tawaran mereka. Saya setuju. Mereka siapkan tiket. Mereka siapkan semua keberangkatan saya. Dan saya berangkat ke Iran. Tujuan saya adalah bukan untuk untuk bekerja atau untuk interview pekerjaan atau apapun. Walaupun mereka bermaksud seperti itu. Tapi tujuan saya adalah saya mau melihat. Karena saya tidak mungkin masuk ke sana kalau tanpa permit dari negara itu ya, undangan dari negara itu. Saya mau melihat apa yang membuat Angry Horse ini seeking to break loose. Saya mau melihat 4 winds ini. Saya berharap Tuhan akan menjelaskan kepada saya nubuatan ini. Nah, kemudian saya pergi ke sana. Sejujurnya setelah itu saya berniat untuk langsung ke Turki, tapi waktu itu karena Turki juga adalah mengambil bagian dalam sangkakala yang kelima, ya, sangkakala yang kelima. Jadi waktu itu saya sedang belajar wahyu ini ya, wahyu dengan semua kerumitannya, dan saya waktu itu tidak punya juga internet di gunung ini. Jadi saya ingin sekali melihat langsung tentang kenapa Tuhan izinkan Turki, Iran, Persia menjadi bagian dari sejarah Alkitab. Ketika saya sampai di sana, saya melihat satu negara yang tidak akan pernah bisa dihancurkan, walaupun mereka hidup sendiri di atas muka bumi ini. Saudara-saudara, mereka memproduksi mobil sendiri. Tahun 1979, mereka punya satu pabrik otomotif di Iran. Kalau saudara tahu Peugeot, ya, mobil Prancis. Nah, ini membuka pabrik pembuatan otomotif di Iran. Jadi Peugeot pada waktu itu tahun 1979, ketika international ban dikenakan, ya, di ban secara internasional dikenakan kepada negara Iran, maka perusahaan ini tutup dan mereka pulang semua ke Prancis. Dan mereka meninggalkan semua blueprint, mereka meninggalkan semua mesin-mesin di sana, mereka meninggalkan semua file-file yang penting di sana, dan semua model-model mobil yang sedang digarap di sana. Tahun 79. Dan saudara-saudara tahu, orang-orang Iran mengambil alih pabrik mobil ini dan memproduksi mobil sendiri. Semua mereka produksi. Dari murnya, dari kuncinya semua. Kalau kita di Indonesia ya, kunci aja ini made in China gitu. Kalau di sana nggak ada. Karena mereka memang di ban secara internasional. Mereka mandiri. Mereka terikat dan tidak diperbolehkan keluar ataupun masuk. Saudara-saudara tahu, waktu saya di sana, orang-orang yang
kelahiran tahun 79-80 yang seusia saya, itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihat siaran televisi dari negara lain. Mereka tidak pernah melihat siaran televisi dari negara lain. Mereka lahir di Iran, sekolah di Iran, besar di Iran, dan mereka bekerja di Iran. Dan siaran TV pun tidak ada dari negara lain, hanya siaran TV Iran yang berupa musik-musik rebana, gambus, ya, musik-musik khas Timur Tengah, tidak ada sama sekali. Siaran radio pun hanya seperti dakwah dan pengajian. Saya waktu itu tinggal dikasih tempat di sebuah hotel nomor 1 di Iran, di kota Teheran. Itu adalah hotel terbaik di negara itu. Tapi saudara tahu apa isinya? Isi di kamarnya adalah TV yang masih ada tabungnya. TV yang masih ada tabungnya, yang masih layar cembung. Kemudian ada radio yang masih harus diputar-putar, yang saya ingat mungkin radio seperti itu ada di tahun 1985 atau 86. Itulah facilities yang ada di dalam kamar hotel itu. Dan saya melihat itu semua. Bagaimana Four Winds itu ditahan dan sedang berusaha untuk breaking loose dan rushing over the face of the earth. Mereka sedang berusaha untuk destruct the earth, balas dendam. Kenapa? Karena sudah dipenjara sejak tahun 1979. Saudara-saudara, saya bertemu dengan pemilik perusahaan di sana. Sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang oil and gas. Kemudian salah satu pemegang sahamnya adalah menteri energi di sana. Kemudian ketika berbicara, mereka tahu bahwa saya bekerja untuk Amerika waktu itu ya, sebelumnya. Saya bekerja untuk sebuah perusahaan Amerika dan saya sempat dipersulit di airport karena paspor saya punya working permit untuk Amerika. Dan international band ini salah satu yang paling gencar menghukum Iran ini adalah US, Amerika. Yang paling gencar untuk menghukum Iran. Yang paling gencar untuk mengikat supaya Iran ini nggak bebas. Ini adalah Amerika. Sehingga ketika mereka mendengar nama saya Lady, ya, mereka sudah berpikir bahwa saya ini adalah seorang perempuan Amerika yang bebas dan tidak mau diatur. Ya, dan mereka sangat membenci saya sebenarnya. Yang mengundang saya adalah anak dari pemilik perusahaan. Dia sendiri yang mengundang saya. Dan semua board of directors sana tidak ada yang setuju ketika saya datang. Kenapa? Karena saya mantan hamba Amerika. Ya. Dan ketika saya di sana, mereka bertanya, apakah saya masih mengikat perjanjian dengan perusahaan Amerika? Saya katakan tidak. Saya sama sekali tidak ada urusan lagi dengan negara itu. Lalu saya bisa melihat kemarahan yang mereka tunjukkan. Ya, kemarahan setiap mereka berbicara tentang Amerika. Setiap saya bicara tentang Amerika, mereka tidak suka. Dan mereka katakan bahwa negara ini akan kami binasakan. Seandainya dia tidak dilindungi PBB, maka dia tidak akan bisa bertahan melawan kami. Mereka sangat meyakini akan hal itu. Dan saudara-saudara, saya melihat bagaimana kemurnian di negara ini di sana. Ya, saya tidak bicara tentang betapa baiknya mereka. Tetapi yang saya lihat adalah mereka diikat dan dihukum, dikurung, dan mereka sedang dalam keadaan marah. Mereka punya stok minyak dan gas yang bisa menghidupi seluruh penduduk muka bumi ini.
Mereka sekarang ini menimbun minyak dan gas sejak tahun 1979. Mereka tidak bisa menjual minyak dan gas mereka. Tetapi setiap hari minyak dan gas ini meluap keluar dari permukaan, dari dasar bumi ke atas permukaan bumi. Dan mereka menabung ini semua. Selain digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Dan mereka memiliki semuanya. Mereka membuat pesawat mereka sendiri. Dan yang saudara-saudara tahu bahwa senjata nuklir yang tercanggih yang dimiliki oleh Iran membuat Amerika gerah, dan akhirnya pada tahun 2015 harusnya international ban mereka berakhir. Jadi tahun 1979 mereka di ban secara internasional, berakhir tahun 2015 akhir. Tetapi tahun 2016 Donald Trump bersuara lagi dan mengatakan bahwa mereka akan diperpanjang. Dan sampai sekarang diperpanjang international ban-nya. Ya, embargo. Tetapi, saudara-saudara, mereka sekarang ini, tadinya tahun 2016, mereka ingin saya bekerja di sana. Karena embargo sudah selesai. Ya, jadi orang luar bisa untuk bekerja di Iran, orang Iran bisa untuk bekerja di luar. Seperti itu. Jadi mereka sedang bersiap pada bulan Oktober itu untuk meng-hire tenaga-tenaga ahli dari luar negeri. Saya adalah salah satunya. Dan ketika Donald Trump mengumumkan dan berhasil membujuk UN PBB untuk memperpanjang embargo ini, maka mereka kecewa dan semakin marah bahwa mereka tahan di dalam embargo lagi entah untuk beberapa tahun kemudian. Saudara-saudara, nubuatan Nabi Yeremia berkata tentang Persia yang akan diserakkan ke seluruh permukaan bumi. Sehingga tidak ada negara yang tidak ada orang Persia. Dan ini benar. Saudara-saudara, semua negara ada pendatang imigran dari Persia, khususnya Rusia paling banyak. Di Rusia paling banyak. Dan ini yang saya lihat di sana, bahwa ketika angin ini dilepaskan, maka mereka akan mengambil bagian dalam kehancuran dan pembalasan kepada seluruh bumi. 4 angin adalah perang dunia ketiga. Kenapa? 4 angin adalah perang dunia ketiga. Alasannya adalah Bible Commentary volume yang ke-7. 4 malaikat yang perkasa menahan kuasa bumi ini sampai hamba-hamba Tuhan dimeteraikan di dahi mereka. Bangsa-bangsa di dunia sekarang ini sudah nggak tahan lagi mau konflik, mau perang. Bangsa-bangsa di dunia sedang nggak tahan lagi mau konflik. Tetapi mereka sekarang sedang ditahan oleh malaikat. Ketika kuasa yang menahan ini dicabut, maka akan terjadi masa kesusahan dan derita. Ini yang paling menyatakan bahwa ini adalah World War III. Instrumen peralatan perang yang mematikan sedang akan dibuat. Deadly instruments of warfare. Peralatan perang yang mematikan akan dibuat. Kapal-kapal dengan muatan manusia akan karam di kedalaman laut. Semua orang yang tidak memiliki roh kebenaran akan bersatu di bawah kepemimpinan agen setan, tetapi mereka akan ditahan. Akan ditahan hingga waktunya tiba untuk perang besar Armageddon. Saudara-saudara, jadi apakah deadly instruments ini masih akan dibuat atau sudah dibuat? Sudah dibuat. Saudara-saudara baca, search di Google, siapa negara yang sekarang sudah menyimpan nuklir, senjata nuklir. Untuk apa mereka simpan-simpan itu?
Untuk apa? Kenapa Turki? Saudara tahu Turki ini negara miskin. Itulah sebabnya saya waktu itu sebenarnya pengen berencana untuk ke Turki. Dan waktu saya urus-urus visa dengan lawyers, bagaimana saya bisa bekerja di Iran waktu itu, ternyata ya itu tadi perubahannya adalah embargo diperpanjang dan pemerintah Indonesia tidak memperbolehkan warga Indonesia untuk bekerja dengan Iran. Nah, waktu itu ancamannya buat saya adalah saya harus melepas kewarganegaraan saya. Kalau saya masuk dalam agreement dengan negara Iran. Jadi padahal waktu itu saya hanya minta working permit ya untuk 1 tahun saja, 1 tahun di Iran. Tetapi mereka cuman kasih 3 bulan. Dan hanya bisa diperpanjang 1 kali. Ketika perpanjangan yang diperpanjang izinnya, maka di situ saya akan diajukan surat pilih untuk lepaskan warga negara Indonesia atau lepaskan jangan lagi pergi ke Iran. Nah, saudara-saudara, jadi waktu itu saya nggak jadi pergi ke Turki ya, karena Turki juga salah satu negara yang di-ban waktu itu ya, Syria dan ISIS waktu itu lagi gawat-gawatnya, sehingga pintu masuk ditutup untuk ke Turki, Syria. Dan saudara-saudara tahu bagaimana mungkin sebuah negara yang tidak pernah terdengar, Turki ya, Iran, Syria. Kalau Irak kita tahu ya, Irak ini negara besar, negara kaya. Tetapi negara-negara kecil sekalipun, mereka sekarang sedang memodali invention untuk pembuatan kapal perang dan senjata mutakhir. Senjata perang. Karena apa? Ini adalah satu bukti bahwa segala sesuatu yang dituliskan ini adalah benar. Bahwa negara-negara dunia sekarang ini sedang tahan-tahan diri untuk perang. Karena four winds ini adalah perang. Dan kalau perang sudah dicetuskan, itu artinya pemeteraian sudah selesai. Dan perang ini akan berlanjut kepada 7 plagues. Jadi sudah nggak ada lagi. World War ini akan menjadi last great event. Dan disusul nanti dengan 7 plagues. Time of trouble akan mulai ketika World War ini, perang dunia ini berlangsung. Saudara-saudara, four winds. Four winds juga selain menyatakan, menandakan ya, seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa angin ini adalah penanda dari apa yang akan terjadi di depan kita. Kalau angin dari timur, kita udah siap-siap mau siram tanaman karena pasti layu. Kalau angin dari barat, kita siap-siap karena cuaca akan berubah. Kalau angin dari utara, kita siap-siap jangan jemur kain karena pasti akan hujan. Ya. Jadi kalau four winds ini bertiup, kita harus siap-siap apa? Perang. Perang politik. Perang senjata. Beberapa tahun lalu, waktu saya pelajari ini, sebelum saya dapatkan kutipan Bible Commentary ini, saya berpikir perang yang akan terjadi adalah perang cyber war, atau perang biologic war, atau perang biologis. Dan saya berharap corona ini waktu tahun 2020 ya, 2019 akhir, 2020 awal, saya berpikir bahwa ini adalah perang dunia itu, tapi dalam bentuk senjata biologis. Dan pada awal tahun lalu kalau nggak salah, waktu Iran juga membom, waktu itu kebetulan saya ada di NTT, saya dengar itu berita itu, dan dari teman yang ada di sana juga kabarkan bahwa mereka serang balik ya, Amerika serang Iran, lalu Iran serang balik. Ya saya pikir this is it gitu ya, inilah dia. Perang dunia ketiga akan mulai. Kemudian tahun lalu juga Amerika Serikat gencar-gencar mau perang. Parkir
kapal selam sudah diparkir di Laut Cina Selatan, siap-siap mau perang dengan Cina. Kemudian Cina juga sudah latihan tembak, ya. Kemudian Jepang, kemudian India juga, lalu Turki juga mengklaim dirinya mau pro siapa, mau pro Cina atau mau pro Amerika. Dan ketika itu saya berpikir, wah, ini adalah sudah dimulai ini, akan terjadi dua blok, Amerika dan sekutunya, Cina dan sekutunya. Korea juga sudah mengumumkan siapa yang akan mereka dukung. Ya, Indonesia juga ikut-ikutan, padahal nggak ada peranannya, tapi ikut-ikutan bikin apa? Mengizinkan lautannya, perairannya sebagai lapangan parkir Amerika. Nah, di sini saya sudah memulai berpikir bahwa Perang Dunia Ketiga sudah akan dimulai. Tetapi ternyata Tuhan tahan. Saudara-saudara, waktu itu saya berdoa, Tuhan saya mau pulang ke Cigombong. Kami lockdown 4,5 bulan di NTT. Ketika saya mendengar itu, saya katakan, Tuhan izinkan saya pulang, karena saya tahu ketika perang ini terjadi, maka saya akan mengalami time of trouble di pulau orang, sementara saya sudah siapkan refuge, tempat perlindungan buat saya, buat semua orang, buat teman-teman saya yang mungkin belum punya tempat perlindungan. Saya sudah siapkan di Cigombong. Tuhan tolong, saya mau pulang ke Cigombong, saya bilang. Dan saat itu ternyata tidak ada perang. Bulan 5, saya ingat bulan 5 tahun lalu. Tidak terjadi perang, dan sampai sekarang tidak terjadi perang. Saudara-saudara, ini artinya four winds ini, keempat angin ini, memang sudah sangat-sangat dekat lagi dilepas. Saudara-saudara, satu kutipan dari Christian Experience and Teaching. Nyonya White mendapatkan penglihatan bahwa ketika four winds ini, keempat angin ini bertiup, itu artinya pelayanan Kristus di bait suci selesai. Ini artinya Yesus keluar dari bilik yang maha suci. Dan saudara-saudara bisa bayangkan, saudara-saudara, kita sudah belajar ya, prosesi upacara hari pendamaian adalah upacara yang terakhir ya. Karena yang berikutnya adalah perayaan, bukan upacara. Jadi perayaan Pondok Daun itu adalah ucapan syukur. Tetapi upacara yang begitu hikmat yang terakhir adalah upacara hari pendamaian. Dan hari pendamaian ini, imam besar masuk ke dalam bilik yang maha suci, dan pada waktu imam besar ini keluar dari bilik yang maha suci, maka giring-giring bel yang ada di ujung, di jumbai-jumbai jubahnya akan berbunyi. Semua orang Israel, semua bangsa Israel yang berjumlah 2 juta, lebih dari 2 juta jiwa, mereka akan mendengar giring-giring ini berbunyi. Mereka akan mendengar dan menantikan giring-giring ini. Kenapa? Karena itu tandanya bahwa imam besar mereka masih hidup dan bahwa permintaan pengampunan dosa mereka sudah diterima dan imam besar akan keluar. Dan mereka akan murni sebagai bangsa yang murni, tidak ada dosa. Saudara-saudara, giring-giring ini adalah signs of the times. Tanda-tanda akhir zaman. Saudara-saudara, bunyi bel itu adalah tanda-tanda yang dikumandangkan oleh alam, oleh bencana, oleh peperangan, oleh keadaan kondisi masyarakat, sosial. Inilah giring-giring yang akan menjadi penanda bahwa imam besar saya sudah mau keluar. Dan proses pengampunan, pemeriksaan, dan penghakiman sudah mau selesai. Bagaimana gambaran dari keluarnya Yesus dari bilik yang maha suci? Saudara-saudara boleh baca di Christian Experience and Teaching, halaman 100 paragraf yang kedua. Bahasa Inggris ya, ini halaman 100 bahasa Inggris. Di sana dikatakan bahwa pelayanan Ka'bah selesai, maka murka Tuhan
ditumpahkan. Jadi Son of God ini adalah Yesus. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Berarti Bapa dia ada di sebelah kiri Yesus ya, ini ya. Yang sebelah kanan layar kita. Yesus di sebelah kanan Bapa, sementara umat-umat tebusan ada di sebelah kanan Yesus. Itu artinya Yesus berada di antara manusia dan Bapa. Ketika 4 angin ini dilepas, maka Yesus akan akan meninggalkan posisinya dari antara manusia dan Bapanya. Itu artinya Yesus tidak akan lagi mengantarai manusia dan Bapa. Dan itu berarti manusia dan Bapa akan berhadapan muka dengan muka. Saudara-saudara, ini yang paling mengerikan. Kita tidak bisa memandang kemuliaan Tuhan bila masih ada satu titik noda saja. Satu titik noda pun tidak akan bisa menahan murka Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan itu, kemuliaan Bapa itu, menghanguskan siapapun yang berdiri di hadapannya dengan noda. Dan ketika Yesus ini bergerak dari posisinya sebagai pengantara, itu artinya manusia harus didapati tanpa celah. Harus sudah berada dalam kondisi tanpa celah. Karena hanya dengan kondisi itulah dia bisa tahan berdiri berhadapan dengan kemuliaan Bapa. Apalagi yang menggambarkan 4 angin ini. Saudara ingat gambar ini? Kambing Azazel. Saudara ingat kita pernah bahas ini ya. Orang yang membawa kambing Azazel ke padang gurun untuk dilepaskan. Jadi ketika imam besar keluar dari bilik yang maha suci, maka tangannya penuh noda darah yang melambangkan dosa-dosa seluruh bangsa yang dia bawa. Dan dia akan tumpangkan tangannya ke atas kambing Azazel yang dibiarkan hidup. Ketika imam besar itu menumpangkan tangannya di atas kepala kambing itu, maka secara simbolik dosa yang tadinya dia pegang ini dipindahkan ke kambing itu. Dan kambing ini akan dibawa ke padang gurun di tempat yang tidak berpenghuni, jauh dari perkemahan bangsa Israel untuk dilepaskan dan mati di sana. Mati mungkin karena tidak ada makanan atau mati karena dimakan binatang buas. Dan orang yang bertugas untuk mengantarkan kambing ini ke tempat pembantaiannya adalah disebut fitman. Fitman bahasa Inggris. Tapi bahasa Indonesia istilahnya adalah orang yang sudah dipersiapkan untuk itu. Jadi fitman ini adalah orang yang sudah dipersiapkan untuk membawa kambing ini jauh dari perkemahan bangsa Israel. Saudara-saudara, fitman ini adalah lambang Yesus. Hanya Yesus yang bisa mengalahkan setan yang dilambangkan dengan kambing Azazel. Tetapi saudara-saudara, ketika kedatangan Yesus yang kedua, bukan tugas Yesus lagi untuk membuktikan atau untuk membongkar kejahatan dari setan. Bukan tugas Yesus. Yesus datang hanya satu kali nanti, ya. Kedatangan Yesus yang kedua itu hanya terjadi satu kali, itu untuk membagi upah, membawa upah, hanya itu. Lalu siapakah fitman ini yang sudah bertugas sebelumnya? Fitman ini adalah 144.000. Fitman ini adalah mereka, ini manusia, ketika Yesus sudah meninggalkan bilik yang maha suci, bergerak dengan seluruh tentaranya menuju ke bumi ini untuk membawa upah, maka manusia yang didapati tidak berdosa lagi, yang sudah menyucikan hidupnya, yang sudah meninggalkan dosanya, dan tidak pernah mengulangi dosanya lagi, mereka inilah
yang akan membuktikan kepada dunia ini bahwa si kambing Azazel ini pantas untuk dibinasakan. Saudara-saudara, semua manusia, baik yang jahat maupun yang baik sudah nggak ada lagi ya. Yang jahat akan melihat bahwa kejahatan itu adalah setan. Tetapi mereka tidak bisa bertobat lagi. Saudara-saudara, 7 malapetaka akan merasuki, membuat marah orang-orang fasik. Dan mereka akan marah kepada 144.000. Dan disitulah akan dikeluarkan death decree. Atau perintah untuk membunuh. Saudara-saudara, kalau death decree sudah keluar, itu artinya tidak ada lagi pelayanan di bait suci. Tidak ada lagi pengampunan dosa. Itu artinya pintu rahmat sudah ditutup. Jadi death decree akan dikeluarkan dan itu tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Jadi saudara-saudara, kalau saya menunggu death decree, lalu saya akan pilih martir untuk ikut Tuhan saya, untuk turuti hukum Tuhan saya, padahal sekarang ini saya semena-mena hidupnya, nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Orang yang berani ambil resiko pada waktu death decree adalah orang yang memang sekarang ini sudah terlihat berani untuk hidup menurut sesuai dengan perintah Tuhan. Saudara-saudara, lebih lanjut, Nyonya White mendapat penglihatan. Christian Experience and Teaching, 101 paragraf yang pertama. Kepadanya ditunjukkan sekelompok orang yang sedang sangat menderita. Pada jubah mereka tertulis huruf besar semua. Tulisannya adalah, engkau ditimbang dalam neraca dan didapati ringan. Lalu Nyonya White bertanya, siapa kelompok orang-orang ini? Dan malaikat menjawab, kelompok ini adalah orang-orang yang dulunya memelihara Sabat, tetapi sudah give up. Dan Nyonya White mendengar kelompok itu berseru dengan suara yang nyaring. Kami sudah percaya pada kedatangan Tuhan. Kami sudah mengajarkan tentang kedatangan Tuhan dengan segenap tenaga kami. Dan ketika mereka berbicara, mata mereka tertuju kepada jubah mereka dan melihat tulisan itu yang ditulis dengan huruf besar semua. Dan mereka meratap dengan nyaring. Saya melihat bahwa kelompok ini, orang-orang ini, sudah minum di air yang dalam dan menginjak-injak sisa air minumnya dengan kaki mereka. Dan menginjak-injak Sabat di bawah kaki mereka. Dan itulah sebabnya kenapa mereka ditimbang dalam neraca dan didapati sangat ringan. Saya berpikir waktu itu ya, idiom, ada peribahasa ini. Drunk of the deep waters, fold the residue with their feet. Apa nih artinya peribahasa ini? Ya. Itu artinya adalah minum banyak, tapi habis itu diinjek-injek apa yang diminum itu. Banyak belajar, banyak khotbah, tapi nggak pernah dihidupkan. Much learning, less practice. Dan ini gambarnya, neraca itu. Saudara-saudara, neraca hanya ada dua sisi. Satu adalah anak timbangan, standar timbangan. Yang satu adalah barang yang mau ditimbang. Jadi yang mau ditimbang itu siapa? Gereja, jemaat, umat. Ini yang mau ditimbang. Standarnya apa? Batu timbangannya apa? Batu timbangannya adalah hukum Tuhan. 10 Commandments, 10 hukum, dan hukum kesehatan. Ketika ditimbang, maka didapati, ini kata kutipan ini ya, didapati jemaat sangat ringan, artinya 0, kosong, gak ada apa-apanya. Gak melakukan. Ini yang diperlihatkan kepada Nyonya White.
Dan akibatnya apa? Ketika diumumkan bahwa timbangannya ringan, maka mereka menangis dengan penuh penyesalan. Saudara-saudara, keempat angin, Nyonya White mendapat penglihatan. Saya melihat 4 malaikat yang memiliki pekerjaan untuk dilakukan di atas bumi. Mereka sedang melakukan dan menyelesaikannya. Dan Yesus yang berpakaian jubah keimamatan, Yesus berseru dengan melihat dengan penuh kasihan kepada umat-umat yang sisa ini. Dan kemudian ketika 4 malaikat ini sedang akan memulai pekerjaan mereka, dia angkat tangannya dan dengan suara yang sangat penuh belas kasihan yang mendalam, dia berseru, "Darahku Bapa, darahku, darahku, darahku." Kemudian Nyonya White melihat ada terang yang bersinar sangat gemerlap turun dari Bapa yang duduk di atas tahta putih. Dan memberikan terang itu mengelilingi Yesus. Kemudian dalam penglihatan itu dia juga melihat bahwa ada seorang malaikat yang terbang dengan membawa satu pesan dari Yesus. Dia terbang dengan cepat menuju kepada keempat malaikat yang sedang mau memulai pekerjaan mereka. Dan malaikat yang membawa pesan dari Yesus ini, dia lambaikan sesuatu atas turun naik di tangannya. Dan dia berseru dengan suara yang nyaring, "Tahan, tahan, tahan, tahan." Sampai semua hamba-hamba Tuhan dimeteraikan di dahi mereka. World war akan ditahan, perang dunia akan ditahan. Saudara-saudara, bangsa-bangsa sekarang sedang marah. Dan bertambah marah, kenapa? Karena semua negara sekarang sedang terhukum. Sekarang mereka sedang menghabiskan sumber dayanya yang terakhir untuk berperang dan membalas dendam. Kehancuran ekonomi membuat dendam itu semakin membara. Dan tetapi kemarahan ini akan ditahan sampai pemeteraian selesai. Sekarang, siapakah yang tidak akan dimeteraikan? Aku melihat bahwa banyak orang yang mengabaikan persiapan yang begitu diperlukan. Tetapi orang-orang yang gak bersiap tapi mau kecurahan Roh Kudus, mau dapat hujan akhir. Ini kata Christian Experience and Teaching. Mereka gak mau bersiap tapi mau dapat latter rain, hujan akhir. Dan katanya nanti mereka akan stand, akan berdiri di hari Tuhan dan akan hidup di dalam penglihatan Tuhan, dalam pemandangan Tuhan. Mereka mau stand, mau berdiri nanti teguh. Kalau dipaksa Sandelo tidak akan terima. Sekarang banyak orang yang begitu, tapi nggak mau bersiap. Penglihatan ini mengatakan, oh betapa banyak yang saya lihat pada waktu masa kesusahan, mereka tidak mendapat perlindungan. Karena apa? Karena sudah mengabaikan persiapan yang diperlukan. Jadi, saudara-saudara, apakah kita harus bersiap untuk kedatangan Yesus? Tidak. Kita harus bersiap untuk pemeteraian. Karena pemeteraian itu akan terjadi sebelum kedatangan Yesus. Saudara-saudara, kedatangan Yesus masih harus didahului dengan 7 malapetaka. 7 malapetaka masih harus didahului dengan perang dunia. Perang dunia masih harus didahului dengan Sandelo. Sandelo masih harus didahului dengan apa? Dengan beginning of sorrow, permulaan kesusahan. Ini kita bisa tahu tandanya. Tapi hujan akhir kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Hujan akhir tidak ada yang tahu kapan. Tapi kalau tanda-tanda akhir zaman kita bisa baca. Itu sebabnya yang perlu persiapan adalah apa? Pemeteraian. Hujan akhir. Pemeteraian orang, ada yang dimeteraikan mati, ada yang dimeteraikan hidup.
Masing-masing berjuang untuk dimeteraikan hidup. Tetapi apakah kita hidup atau mati, itu nggak masalah. Yang penting kita dimeteraikan. Siapa yang tidak akan dimeteraikan? Yang tidak akan dimeteraikan adalah orang-orang, baca paragraf pertama, kalimat pertama. Mereka yang menolak untuk dipangkas oleh nabi-nabi. Hewed by the prophets. Dipangkas, dipotong, dicukur, dipruning. Siapa yang menolak untuk dipangkas melalui perkataan nabi akan gagal dalam penyucian melalui penurutan. Dan akan berpikir bahwa saya baik-baik saja. Mereka ini tidak akan dimeteraikan. Jadi saudara-saudara, seberapa keras pun amaran dari nabi-nabi di Alkitab, roh nubuat, berat betapapun menyakitkannya amaran itu. Jangan benarkan diri saya, supaya saya bisa dimeteraikan. Sekali kita membenarkan diri, maka pemeteraian itu akan semakin sulit terjadi. Apa yang harus kita persiapkan untuk pemeteraian? Menang terhadap dosa. Inilah needful preparation. Dan banyak orang yang neglect ini, yang mengabaikan ini. Mereka pikir sekali dua kali masih bisa. Padahal sekali dua kali, ini artinya nggak menang-menang sama dosa. Sekali-sekali nggak apa-apa. Cuman sekali nggak masalah. Tetapi yang sekali-sekali ini artinya menunda kemenangan terhadap dosa. Saudara-saudara, kita harus menang terhadap dosa. Kita harus menang terhadap kesombongan. Kita harus menang terhadap keegoisan. Kita harus menang terhadap cinta dunia. Latih ini. Latih. Saya belum punya rumah. Gimana saya mau bikin rumah orang? Jangan punya rumah. Kasih dulu rumahnya untuk orang. Itu supaya bisa victory over selfishness. Menang melawan keegoisan. Cinta dunia. Saya belum bisa berhenti kerja. Kenapa? Kalau saya semakin lama menunda, dan semakin lama saya disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan dunia, maka semakin lama saya menunda kemenangan saya. Kemenangan terhadap segala perkataan yang salah dan tindakan yang salah. Gak boleh ada kata-kata yang salah lagi. Gak boleh ada tindakan yang salah. Kalau nggak tahu itu salah atau benar, lebih baik diam. Saudara-saudara, yang pasti adalah Spirit of God ini surely ditarik. Spirit of God, roh Tuhan ini sekarang sedang ditarik dari muka bumi, perlahan tapi pasti. Jadi saudara-saudara, kita tidak akan melihat tiba-tiba dunia ini kosong dan orang-orang semua tiba-tiba jahat. Nggak ada. Ini perlahan. Roh Tuhan itu perlahan ditariknya. Dan ini sudah dimulai dari abad 18. Sampai sekarang abad 20. Sudah 200 tahun roh Tuhan perlahan-lahan tapi pasti ditarik dari muka bumi. Dan sekarang agen-agen kejahatan sekarang lagi konsolidasi, lagi bersatu. Mereka lagi memperkuat diri. Negara-negara yang kecil, seberapa bisanya numpang sama negara yang besar untuk membeli senjata-senjata perang. Mereka sedang bersatu sekarang. Mereka cari sekutu. Saudara bisa lihat tahun lalu, baru isu peperangan Amerika dengan Cina, dunia sudah mulai konsolidasi. Masing-masing menyatakan dukungannya kepada satu pihak. Sekarang apa yang mau kita lakukan? Ketika malaikat Tuhan menahan keempat angin. Katanya, kita harus mencari Tuhan untuk karunia dan kuasa agar diberikan kepada umatnya sekarang ini. Tuhan itu hidup dan kita tidak percaya bahwa waktunya sudah datang, sudah tiba ketika Dia akan
merestrik kebebasan kita. Ketika kebebasan kita akan dibatasi. Saudara-saudara, sekarang apakah kebebasan kita dibatasi? Iya. Kebebasan yang dibatasi ini juga adalah satu tanda di mana kita harus mencari Tuhan lebih serius lagi. Kita harus berdoa supaya ini ditahan. Semua tanda sudah digenapi. Kita harus bekerja. Kita harus bekerja. Apa yang kita kerjakan bukan bekerja di kantor, bukan bekerja bisnis, tetapi bekerja untuk membawa pekabaran tanpa menunda-nunda lagi. Kita harus bekerja. Nggak ada yang bilang, oh yang membawa pekabaran adalah mereka yang bisa khotbah. Tidak. Semua kita akan bekerja. Semua kita manusia akan bekerja. Dan akan memberikan bukti tentang iman dan kuasa Tuhan. Jadi iman kita akan dibuktikan sekarang. Dan kuasa Tuhan akan dibuktikan sekarang. Jadi sekarang bukan waktunya untuk hidup berdasarkan kemampuan untuk mengandalkan deposito dan lain sebagainya, tetapi kita sekarang membuktikan kepada dunia bahwa saya adalah memiliki iman dan kuasa Tuhan inilah yang memampukan saya untuk menunggu. Saudara-saudara, apa yang dilakukan sekarang? Sekarang ini adalah moral renovation. Renovasi moral, bukan renovasi rumah. Waktunya untuk bersiap mempersiapkan karakter. Dan ini hanya bisa ditempuh dengan mudah di country living. Saudara-saudara, kenapa pekabaran country living ini harus menjadi tujuan kita? Karena needful preparation, persiapan yang benar-benar diperlukan adalah persiapan moral dan karakter. Dan ini akan lebih mudah, 10 kali lebih mudah dilakukan di desa daripada di kota. Saudara-saudara, sekarang, apakah sekarang waktunya untuk country living? Sebenarnya terlambat kalau country living sekarang. Seharusnya country living itu sudah dari tahun 1840 kita harusnya country living. Untuk merenovasi moral kita, untuk bersiap. Nama tercatat di buku gereja tidak akan jaminan bahwa kita selamat. Saudara sempalan atau bukan, itu nggak jadi jaminan bahwa saya selamat, sempalan nggak selamat. Nggak jadi jaminan. Sekarang jangan beda-bedakan orang. Oh dia sempalan, saya ini anggota resmi. Tidak jadi jaminan saudara-saudara. Karena ada bahkan bukan hanya sempalan, bahkan ada domba yang di luar kandang yang akan juga Tuhan gunakan menjadi juru kabar. Saudara-saudara, tercatat di buku gereja nggak cukup. Kita harus hidup di-approve sama Tuhan. Buat apa kita tercatat di buku gereja kalau nggak di-approve sama Tuhan? Malu. Malu. Ini kutipan yang bilang, bukan saya yang bilang. Setiap hari harus membangun karakter sesuai dengan petunjuk Kristus. Harus tinggal, abide, tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua adalah exercising faith. Jadi yang pertama adalah tinggal dalam Tuhan, latih iman, lalu grow up. Grow up itu apa? Kutipan tadi bilang grow up itu adalah wholesome. Wholesome itu sehat, cheerful, gembira, grateful, bersyukur. Jadi saudara-saudara, ketika saya tinggal dalam Tuhan, saya harus sehat. Ketika saya tinggal dalam Tuhan, ketika saya melatih iman saya di country living, saya harus gembira. Jangan tinggal country living, tapi mengeluh setiap hari. Oh, tanah saya nggak subur. Oh, jalanan saya batu-batu. Oh, saya nggak punya mobil. Oh, saya harus jalan kaki. Nggak perlu itu diceritakan. Orang-orang yang tidak mau bersiap, siap-siap, mereka akan menyanyikan lagu Yeremia 8 ayat 20. Musim panen berlalu, musim panas berakhir, tapi kami tidak selamat. Orang country living
Orang reformasi, saya nggak ikut juga. Ya, saya masih sibuk sama yang lain. Orang sibuk country living, orang sibuk reformasi kesehatan, saya nggak tahu sibuk apa. Dan ini adalah nyanyian dari orang-orang yang tidak bersiap. Mereka akan mengatakan seperti ini, kenapa saya tidak dari dulu mencari perlindungan? Kenapa saya meremehkan, menganggap rendah, menyia-nyiakan kesempatan keselamatan jiwa saya? Jangan sampai kita seperti gereja yang ditimbang sangat ringan. Terlalu banyak belajar, terlalu banyak ngomong, terlalu banyak khotbah, tapi tidak pernah praktek. Pertanyaannya sekarang, dalam CCH 68.1. Saudara-saudaraku, ini yang terakhir. Saudara-saudaraku, saudara-saudariku yang sudah lama mengaku percaya kebenaran. Saya bertanya kepadamu secara pribadi, sudahkah praktek hidupmu selaras dengan terang, selaras dengan kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan, dan selaras dengan kesempatan yang diberikan Tuhan surga kepadamu? Ini adalah pertanyaan yang serius.